Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana? Sudah siap untuk belajar IPA? Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Bab pertama untuk kelas 9 yaitu sistem reproduksi pada manusia. Perkembangbiakan adalah suatu usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Perkembangbiakan pada manusia termasuk perkembangbiakan generatif atau disebut kawin. Alat kelamin pada manusia ada pria dan wanita. Alat kelamin pada pria itu menghasilkan testis dan menghasilkan sperma. Alat kelamin pada wanita yaitu ovarium yang menghasilkan ovum atau biasa kita sebut sel telur. Nah, sperma dan ovum bertemu menghasilkan zigot atau embrio. Nah, anak-anak, ini adalah gambar ovum dan sperma. Ovum itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada kuning telur, ada cangkang telur, ada putih telur, ada tali kuning telur, dan rongga udara. Seperti halnya telur ayam ya anak-anak. Dan sperma bentuknya seperti apa? Seperti kecebong. Ada kepala, ada leher, ada ekor. Spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Ini adalah sebuah proses pembentukan sperma. Mulai dari pertama spermarogonium, lalu menjadi spermatosis primer, spermatosisi sekunder, spermatid, dan sperma. Oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis itu adalah suatu proses pembentukan sel telur atau ovum. Mulai dari oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootid, dan terakhir ovum atau sel telur. Perkembangbiakan pada manusia. Alat perkembangbiakan pada manusia itu lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lainnya. Fertilisasi atau pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh. Pada umumnya terjadi di dalam saluran telur atau biasa kita sebut oviduk dan tuba falopi. Embrio perkembangan di dalam rahim induk wanita selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Disebut masa kehamilan. Alat-alat perkembangbiakan pada makhluk hidup. Pada pria
ada 5, testis, tempat menghasilkan sperma, vas deferens, saluran sperma, penis, untuk memasukkan sperma ke vagina, kelenjar prostat, untuk menghasilkan cairan mazi, pubis, rambut kemaluan. Pada wanita, pertama ovarium, tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Oviduk, saluran telur tempat pembuahan. Rahim, tempat perkembangan embrio. Endometrium, dinding rahim, tempat menempelnya sel telur atau ari-ari janin. Vagina, alat kelamin wanita atau alat kopulasi. Nah, ini ya anak-anak, gambar penampang alat perkembangbiakan pada pria. Bagiannya banyak, hanya secara umum Ibu jelaskan yaitu pertama testis, vas deferens, penis, kelenjar prostat, dan pubis. Kalau ini adalah gambar penampang alat perkembangbiakan wanita. Bagiannya banyak, yang hanya Ibu sebutkan hanya ovarium, oviduk, rahim, endometrium, dan vagina. Ciri-ciri seks sekunder pada manusia yang sudah mengalami puber. Ciri-cirinya pada pria, yang pertama, suara membesar. Yang kedua, dada membidang. Yang ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, tumbuh rambut pada tempat tertentu. Yang kelima, keluar mani atau mimpi basah. Pada perempuan, ciri-cirinya pinggul membesar, tumbuhnya payudara, kulit halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu, dan menstruasi. Oke, cukup sekian materi hari ini anak-anakku. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.